Selamat pagi sahabat Petra dimanapun berada yang saat ini mendengarkan Radio Petra 105,7 FM. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga dalam kesehatan, sukacita bersama kasih Tuhan. Hari ini 10 Januari 2024 kembali bertemu dengan saya Pendeta Prajayaning Tias dari GKJ Nginto-Ento. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Pagi ini kita bersama akan merenungkan bagian sabda Tuhan yang terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-20. Dan ayat natsnya diambil pada ayat yang ke-14. Sebelum kita bersama mendengarkan dan akan merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita terlebih dulu menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang baik, hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan untuk kami semakin bisa menyatakan, menyaksikan kemurahan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua dan dalam Roh Kudus-Mu semakin memampukan kami juga berkarya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat Petra, ayat nas kita hari ini terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua yang demikian isinya. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikian pembacaan sabda Tuhan hari ini. Berbahagia dari setiap kita yang telah mendengarkan dan mau melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini yaitu tentang menyaksikan kemurahan Tuhan. Sabda Tuhan dalam Yesaya ini juga begitu menyatakan serta menceritakan bagaimana Allah yang senantiasa memberikan tuntunan, bimbingan, serta setia menjaga umatnya Israel. Dan di sana juga dikatakan bagaimana keadaan manusia layaknya seperti cacing di dalam kegelapan dan juga seperti hanya ulat yang mungkin terbatas geraknya. Tapi cacing dan ulat di dalam gambaran Yesaya 41 ayat yang ke-14 ini dikatakan, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang juga menebus engkau. Di sini juga dikatakan, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sungguh luar biasa bagaimana bangsa Israel yang telah dipilih oleh Allah karena bukan kebaikannya, tetapi karena itu telah menjadi hak Allah sendiri, dan ini tidak dapat kita bantah ataupun kita kemudian menyanggahnya, karena ya memang ini adalah yang menjadi pilihan Allah. Bagian ini begitu terasa saat Allah menyatakan kasih setianya, bagaimana ia menuntun, menjaga umat kekasihnya, terlebih di ayat
10 sampai yang ke-16. Bapak Ibu, sahabat Petra bisa membaca bagian dari Yesaya ini. Allah yang juga bertindak ketika umat yang dikasihinya itu terjatuh dalam setiap perjalanan hidup berat. Tidak kemudian dibiarkannya semakin jatuh dan semakin jauh dari Allah. Allah memberi kekuatan untuk bisa bagaimana umat yang terjatuh itu kemudian bangkit dan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dan beban hidupnya. Demikian juga ketika ada yang memusuhi serta akan menghancurkan umat pilihannya ini, Allah tidak akan tinggal diam. Sahabat Petra, sungguh di sini kita lihat bagaimana Allah sangat menjaga umat yang dikasihinya, membuat bagaimana bangsa Israel yang bisa jadi saat ada yang memusuhinya, Allah tidak membiarkan bangsa ini jatuh tercerai-berai. Terlebih pada ayat 17 sampai 19. Di sana juga menceritakan bahwa Allah menolong umatnya yang dalam kesengsaraan juga dalam penindasan. Ayat yang ke-17 dan 19 di sini juga menceritakan, mengatakan bagaimana Allah menolong umatnya. Allah akan memberkati setiap tanah-tanah yang gundul untuk bisa diolah, kemudian menghasilkan panen yang memberi kecukupan bagi umat yang membutuhkannya. Hal ini juga terjadi agar bangsa-bangsa yang lain pun melihat serta bisa menyaksikan karya kemurahan Allah, kepunyaan Israel. Pada ayat yang ke-20 ini bisa kita baca dan kemudian kita renungkan bagaimana umat bisa menyaksikan karya kemurahan Allah bagi semua umat. Apa yang menjadi sabda Tuhan ini sangatlah menyukakan setiap orang untuk semakin yakin dalam pilihannya bersama Tuhan. Tidak sebatas itu, apa yang menjadi sabda Tuhan juga memiliki makna, aturan untuk semua umat dalam segala zaman, termasuk kita. Dan di masa tidak hanya sekarang, tetapi juga di masa mendatang. Agar umat tetap di dalam kasih-Nya. Tidak hanya dahulu, sekarang, namun juga di masa mendatang. Dan yang setia kepada Yesus Kristus, tidak hanya pada masa perjanjian lama, mengenal sebagai Allah pencipta, tapi kemudian juga mengenal Yesus Kristus, Allah di dalam perjanjian baru, di mana karya-karyanya yang telah menjelma, yang kemudian turut bisa merasakan keadaan manusia, karena ia turun di dalam rupa seorang hamba, sebagaimana keadaan kita, yaitu manusia di dunia ini. Dan perlu diperhatikan bagaimana Allah tidak hanya mengasihi umatnya di masa yang lalu, tetapi kasih Allah itu dari masa ke masa bagi semua ciptaannya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus
Bagaimana kemudian kita juga diharapkan untuk bisa tetap setia kepada Allah. Cinta kasih Allah dirasakan dan tidak hanya dalam Alkitab, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita juga diharapkan senantiasa bisa memahami, mengerti, dan kita juga diajak untuk senantiasa bersyukur dan menjalani hidup ini dengan damai sejahtera, karena kita senantiasa menyaksikan kemurahan Allah dalam hidup kita ini. Mari sahabat Petra dimanapun berada, saya mengajak untuk kita bisa menengok kehidupan kita selama ini. Tidak hanya dari tahun 2023 yang telah berlalu, tapi juga dari tahun-tahun yang telah kita lewati sampai kita memasuki tahun 2024 ini. Bagaimana kasih Allah itu senantiasa menyertai kita. Dan sungguh luar biasa saat kemudian kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan hari lepas hari. Dan bersyukurlah untuk semuanya. Amin. Demikian sahabat Petra, renungan episode Embun Pagi 10 Januari 2024. Dan saya Pendeta Prajaning Tias undur diri dari para pendengar, dan tetaplah senantiasa percaya bahwa di dalam Yesus Kristus kehidupan kita senantiasa dijamin olehnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat Tuhan telah memperkenankan kami untuk bisa mendengar, merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Dan hari ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami untuk kami bisa senantiasa menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Ajari kami untuk senantiasa mensyukuri kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Dan kami juga akan melakukan segala kegiatan karya kami. Tuhan berkati, Engkau jauhkan dari segala yang jahat. Dan biarlah karya kami yang kami lakukan melalui tutur kata kami, perbuatan kami, pemikiran kami, segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan buah-buah kebenaran demi kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan Tuhan tetap pakai Radio Petra untuk bisa mewartakan tentang kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Selamat berkarya sahabat Petra dimanapun berada, dan tetap semangat, sehat di dalam kasih Tuhan.